Banyak juga ya. Siapa? Cukup pakai ini. Tes. Pakai itu juga kemana? Nah, Tes. Ini oke ya. Siap, teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirlantas, yang saya hormati Pak Kapolres dan tim Inavis. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Cipanas Cianjur, Jalan Karangtengah pada tanggal 20 Januari 2023, di mana dari kejadian ini sudah menimbulkan beberapa opini publik yang akhirnya menjadi informasi liar yang berseliweran di dunia maya ataupun di opini publik. Hari ini kita akan merilis dan mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan kejadian tersebut. Memang dalam prosesnya ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8 hari. Namun waktu tersebut juga dalam hal penyidikan terdapat beberapa kendala-kendala penyidikan. Seperti salah satu halnya dalam hal penyelidikan terkait dengan kondisi kendaraan yang menabrak atau keberadaan kendaraan yang menabrak. Ini juga akhirnya memakan waktu. Namun dalam prosesnya akhirnya semua bisa menjadi jelas dan menjadi terang, dan bisa kita ungkap perkaranya dan bisa merujuk kepada kendaraan yang menabrak dan juga bisa menetapkan pengemudinya sebagai tersangka. Yang pertama kami sampaikan bahwa kejadian ini tidak terkait dengan kejadian adanya rombongan polisi yang melintas pada saat itu. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menabrak ini merupakan kendaraan jenis sedan Audi warna hitam dengan menggunakan plat nomor palsu. Kendaraan hitam sedan ini sama sekali tidak tergabung dengan rombongan pihak kepolisian yang juga sedang melintas pada saat itu. Ini dibuktikan dari beberapa keterangan yang ada, saksi yang ada, dan juga dari hasil pemantauan CCTV yang ada, yang menunjukkan memang Audi hitam ini tidak tergabung dalam rombongan pihak kepolisian yang sedang melintas pada saat itu. Nah, kemudian pada saat proses penyidikannya dan juga penyelidikannya sempat ada beberapa opini yang berkembang tentang jenis kendaraan yang menabrak tersebut. Nah, sehingga dari tim penyelidik melakukan pendalaman kembali terkait dengan beberapa kendaraan yang dimungkinkan atau diduga menabrak atau terjadi insiden, termasuk kendaraan-kendaraan polisi yang ada saat itu melintas. Dilakukan pemeriksaan semuanya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada dengan menggunakan scientific investigation, kemudian kita menggunakan juga tim Inavis untuk mengecek toll mark dan juga menggunakan TAA untuk mengecek olah TKP, dan juga menggunakan keterangan-keterangan yang lain, akhirnya bisa disimpulkan dan merujuk kepada kendaraan Audi hitam tipe A6 dengan menggunakan TNKB palsu. Nah, TNKB palsu yang digunakan ini juga akhirnya menjadi kendala kita dalam hal melakukan pendalaman penyelidikan, sehingga memang memakan waktu. Tetapi alhamdulillah itu bisa diungkap semuanya. Adapun barang bukti yang berhasil kita sita yaitu kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh korban, kemudian 1 unit kendaraan sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang palsu. Kemudian kita sudah mengambil juga beberapa CCTV yang ini juga kita jadikan barang bukti. Ini ada 9 tambahan. Ada 7 CCTV yang kita gunakan untuk rujukan penyelidikan dan juga bisa menjadi dukungan dalam penyidikan. Nah, modus operandinya ini kecelakaan lalu lintas yang
karena kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada pihak kepolisian terdekat. Nah, saya juga perlu menyampaikan di sini, pada saat awal kejadian memang ada hal juga yang perlu kita klarifikasi terkait adanya rilis atau informasi yang diberikan oleh tersangka atas nama SGG, mengklarifikasi bahwa tidak menabrak, tetapi berdasarkan dari hasil penyidikan, berdasarkan scientific investigation, berdasarkan teknologi dan juga data-data teknis yang kita peroleh dan keterangan-keterangan merujuk bahwa sudah pasti kendaraan Audi yang melakukan tabrakan tersebut, sehingga pengingkaran yang dilakukan oleh tersangka ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa tidak terjadi tabrakan tersebut. Selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bapak Kapolres menyampaikan bagaimana kronologis dari kejadian dan juga hasil pemeriksaan saksi-saksi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Saya akan sampaikan kronologis awal yang juga sudah saya sampaikan pada saat rilis beberapa hari lalu terkait dengan peristiwa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Kejadian sekira pukul 14.45 di Jalan Raya Bandung, Kampung Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Yaitu kendaraan sepeda motor merek Honda Beat nomor pol F4193XF yang dikendarai oleh saudari Selvi Amalia Nuraini, melaju dari arah Bandung menuju arah Cianjur, kemudian jalan lurus sedikit menanjak, menabrak belakang kendaraan angkot yang nomor polisinya tidak diketahui, karena kendaraan pada saat menabrak kondisi tidak dalam situasi yang keras tabrakannya karena kecepatan cukup rendah. Jadi hanya mengakibatkan korban merem mendadak dan akhirnya korban terjatuh. Kemudian pada saat bersamaan setelah korban terjatuh yang berada pada posisi sebelah kanan, namun tetap berada di jalurnya, jadi tidak melewati dari marka, melintas kendaraan yang tepat pada saat korban terjatuh. Bersamaan dengan itu lewat sedan warna hitam merek Audi dengan TNKB yang terpasang yang diduga palsu, yang juga kami sampaikan juga pada beberapa rilis pada hari yang lalu. Kemudian mobil tersebut sudah kami lakukan pemeriksaan, penelitian dan penyidikan bahwa kendaraan tersebut betul memang palsu dan tidak terdaftar sesuai apa yang dipasang pada saat kejadian. Dan nomor yang bersangkutan adalah sudah kami dapatkan, yaitu dengan plat nomor B999LS atas nama perorangan, alamat di Jakarta, tepatnya di Gunung Sahari. Ya, jadi data itu sudah kita dapatkan, data kendaraannya sudah kita dapatkan. Kemudian saya perlu jelaskan juga, kami juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi. Ada 9 saksi yang kita minta keterangan secara estafet dari mulai hari pertama pasca kejadian sampai dengan kemarin sebelum kita laksanakan rilis pada malam hari ini. Adapun secara detail akan saya sampaikan beberapa poin-poin apa yang disampaikan oleh para saksi. Yang pertama, saksi dengan inisial DSA. Saksi ini berada di TKP, sekitar TKP, yaitu tepatnya di bengkel radiator Setiakawan dengan jarak dengan TKP yaitu 5-10 meter. Kemudian yang bersangkutan, saudara DSA ini menerangkan kepada kami, kepada penyidik, yaitu bahwa yang bersangkutan melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat terjadi menabrak kendaraan angkot. Tidak diketahui identitasnya dan melaju searah dengan sepeda motor korban.
Kemudian yang kedua, saksi mendengar suara krek. Kemudian menengok ke arah jalan raya dan melihat ada pengendara sepeda motor yang tergeletak. Setelah kejadian itu, saksi mendengar beberapa warga berteriak, "Mobil Audi itu!" Itu ya. Itu keterangan dari DSA. Kemudian yang kedua, keterangan dari DR, yaitu saksi juga di TKP, sekitar TKP itu sebagai security dari Kawan Baru. Jarak dengan TKP sekitar 30 meter dari lokasi yang bersangkutan. Poinnya yang disampaikan oleh saudara DR yaitu adalah bahwa saudara DR, saksi tersebut, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sewaktu melintas tepat di posisi biasa melintas polisi tidur, ya Pak, portal. Itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melintas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan inisial US, yaitu berada juga dekat dengan TKP, kurang lebih sekitar 10 meter, korban berprofesi sebagai tukang es kelapa muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi WS ini menerangkan bahwa melihat bahwa kendaraan sepeda motor itu terjatuh, ya, akibat menabrak angkot ini depannya. Kemudian saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patwal melintas. Jadi rombongan pengawalan itu memang ada melintas dan itu sudah melewati, ya. Jadi korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan beberapa detik yang sudah lewat baru terjadi kecelakaan. Kemudian saudara AJ, ini saksi keempat. Saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sedan warna hitam. Kemudian AJ menerangkan bahwa melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat menabrak kendaraan roda 4 di depannya, yaitu kendaraan angkot. Dan kemudian melihat jelas korban yang tergeletak terlindas oleh ban depan dan ban belakang. Nanti apakah terlindas, terbentur, mungkin nanti secara teknis disampaikan nanti oleh dari tim Inavis yang akan menyampaikan. Ini hanya sampaikan berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian korban melihat bahwa kendaraan tersebut berwarna hitam, kemudian pendek, artinya ukurannya rendah, ya, kecil, tanpa lampu hazard, jadi lampunya tidak dinyalakan, dan tanpa lampu strobo, itu yang biasa warna biru, dan juga tanpa sirine. Jadi dipastikan itu bukan mobil polisian atau mobil petugas polisian. Kemudian juga melihat bahwa kendaraan tersebut datang dari arah berlawanan dari saksi dan juga berlawanan dengan dari arah korban. Kemudian saksi yang kelima yaitu saudara D, yaitu pengunjung bengkel radiator setia kawan yang berjarak 5-10 meter ke TKP. Menerangkan bahwa yang pertama melihat jelas sewaktu pengendara motor Honda terjatuh. Kemudian tepat berada di samping kanan kendaraan sedan Audi warna hitam. Jadi persis jatuh dan tepat di bawah melintas sedan warna hitam. Kemudian yang kedua, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi. Jadi setelah terjadi diduga kecelakaan, ya, diduga terjadi benturan, sedan Audi ini sempat menepi, namun kembali melaju ke arah Bandung. Ya. Kemudian di saat bersamaan, saksi juga mendengar bunyi krek dan kemudian juga mendengar kata Audi itu. Jadi sudah ada dua orang yang mendengar jelas berteriak warga Audi. Itu sudah ada dua orang saksi. Ya. Kemudian yang saksi keenam yaitu saudara YH yang merupakan saksi pengemudi mobil box, posisi berada kedua di belakang kendaraan sedan Audi berjarak sekitar 10-15 meter.
Jadi posisinya ada di belakang dari mobil Audi. Kemudian merangkan bahwa kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi dan mengurangi kecepatan namun kembali melaju ke arah Bandung. Ini sama seperti yang disampaikan oleh saksi saudara D. Kemudian mengejar kendaraan sedan Audi warna hitam sampai ke posisi akhir berhenti di depan toko Hengki Jaya Motor. Jadi saudara Yah ini ikut juga mengejar dari mobil Audi tersebut dan sempat juga memberikan lampu dim ya untuk memberikan kode bahwa ada terjadi sesuatu. Kemudian yang saksi ketujuh yaitu saudara GP yang mengikuti kendaraan sedan Audi setelah kejadian. Kemudian menerangkan bahwa terdengar suara benturan, ya suara benturan. Ya, kemudian saksi juga mengikuti kendaraan Daihatsu Grand Max box, mobil box yang depan ini dikendarai oleh saudara YH. Karena GP ini menggunakan sepeda motor, jadi ikut mengejar dari sedan Audi tersebut. Dan betul juga sama seperti keterangan dari saudara YH, yaitu berhenti di toko Hengki Jaya Motor. Kemudian yang berikutnya ini adalah saksi yang kami anggap adalah saksi mahkota. Ada dua orang yang kita minta keterangan, yaitu yang pertama saudara EN yang merupakan berada di sebelah pengemudi yang berada di dalam mobil sedan Audi. Jadi saudari EN ini adalah penumpang dari sedan Audi warna hitam. Yang bersangkutan saudari EN menerangkan bahwa di dalam kendaraan sedan ya menyatakan bahwa yang bersangkutan berada di dalam kendaraan sedan dengan TNKB yang terpasang palsu, duduk di jok depan sebelah kiri, berarti berada di posisi sebelah pengemudi. Kemudian yang kedua, saksi EN mendengar suara atau suara dan, ya ini sama seperti keterangan-keterangan dari beberapa saksi yang dengar dari luar. Yang bersangkutan mendengarnya dari dalam. Dan di saat bersamaan, selang waktu 2 detik merasakan adanya guncangan, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti melewati gundukan, ya. Pada bagian belakang sebelah kanan, seperti melindas sesuatu di permukaan jalan, ya. Kemudian saudari EN saksi bahwa pengemudi kendaraan sedan hitam Audi adalah saudara S alias U yang bekerja baru 1 minggu sebagai supir dari saksi saudari EN. Kemudian yang berikutnya, bahwa kendaraan sedan Audi dengan TNKB yang terpasang palsu tersebut mengikuti iring-iringan. Jadi memang kalau dilihat dari CCTV seperti seolah-olah merupakan rangkaian dari pengawalan, ya, yang dilakukan oleh kendaraan dinas Patwal Polri. Itu atas inisiatif dari pengemudi, ya, saudara S atau alias U, ya. Kemudian saksi mahkota yang berikutnya adalah saudari DS. Saudari DS merupakan penumpang kendaraan Audi, jadi sama dengan saudari EN. Saudari DS berada di dalam kendaraan sedan Audi, berada pada jok belakang sebelah kanan, yaitu tepat di belakang pengemudi. Namun saudari DS menyampaikan keterangan juga bahwa mendengar suara benturan dan merasakan adanya guncangan pada bagian ban belakang sebelah kanan dan sempat menengok ke belakang, terlihat ada pengendara sepeda motor dengan menggunakan jilbab hitam yang tergeletak di badan jalan. Jadi setelah kejadian mobil ini melaju, saudari DS ini melihat ke belakang, menoleh dari kacanya dan melihat ada korban tergeletak dalam kondisi terakhir yang ditemukan sebagaimana kita melakukan olah TKP. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan keterangan-keterangan dari